Selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu untuk belajar matematika. Hari ini materi pembelajarannya adalah pembagian bilangan, pecahan, bilangan desimal, dan persen. Jadi minggu lalu sudah membahas mengenai perkalian ya. Hari ini kita akan membahas mengenai pembagiannya. Dalam pembagian bilangan ini, Ibu bagi jadi 3, yaitu A pembagian pecahan, B pembagian desimal, dan yang C ini adalah pembagian persen. Kita langsung saja ya ke bagian yang A, yaitu pembagian pecahan. Mari disimak video berikut. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pembagian pecahan. Nah, seperti yang kalian tahu, pecahan itu banyak ya. Ada pecahan biasa dan ada juga pecahan campuran. Nah, kita akan mulai dengan pecahan biasa dulu. Misalnya, contoh, ada soal 1/2 dibagi 3. Nah, sebelum kita masuk ke pembagiannya, 3 di sini berarti sama saja dengan 1/2 dibagi. Nah, ini kan 3 doang, ya kan? Tapi sebenarnya dia tidak sendiri. Jadi 3 ini juga bisa ditulis dengan bentuk pecahannya, yaitu 3/1. Nah, jadi 3 ini sama saja dengan 3/1. Nah, kenapa mesti kita ubah ke bentuk pecahannya? Karena, ini berkaitan dengan tahap selanjutnya. Dalam pembagian pecahan, kita tidak bisa langsung membagi seperti kemarin. Kalau kemarin kan saat perkalian bisa langsung dikali. Nah, kalau pembagian ini tidak boleh kamu langsung bagi. Jadi aturannya itu saat ada pembagian, maka tanda ini akan berubah menjadi kali. Tanda ini akan berubah menjadi kali. Nah, kalau tanda ini sudah berubah, maka angka yang ada di belakang tanda, yang di belakang ya, di belakang tandanya ini akan berubah posisi. Yang tadinya angka yang ada di atas jadi ke bawah, angka yang ada di bawah jadi ke atas. Jadi kalau ini 3/1, maka di sini akan menjadi 1/3. Jadi akan ada pertukaran posisi. Yang ini 3/1. Kalau tandanya sudah berubah jadi 1/3. Nah, kalau sudah tandanya berubah seperti ini, maka tinggal kamu kalikan seperti biasa kayak kemarin. Atas dikali atas, 1 dikali 1, per bawah dikali bawah, 2 dikali 3. 1 dikali 1, 1 per 2 dikali 3, 6. Jadi 1/2 dibagi 3 itu jawabannya 1/6. Gitu. Lagi, misal ada soal 1/4 dibagi 2. Nah, ini sama saja dengan 1/4 dibagi angka 2 ini kita ubah ke bentuk pecahannya, yaitu kalau dia hanya 2 doang, berarti dia 2/1. Jadi selalu ada per satunya kalau dia sendiri kayak gini, mau angka berapapun. Selalu per 1. Jadi ini 3 jadi 3/1, 2 jadi 2/1. Selalu. Nah, tapi kalau kayak gini tandanya jangan kamu ubah dulu. Jadi tandanya masih tetap bagi, masih tetap bagi. Nah, kalau sudah jadi bentuk pecahannya,
Maka selanjutnya adalah merubah tandanya. Yang tadinya bagi ini, kita ubah jadi kali. Yang bagi ini, kita ubah tandanya jadi perkalian. Nah, ini sudah aturannya ya. Jadi kalau ada pembagian, tidak bisa langsung kamu bagi jadi 1 dibagi 2, nggak bisa. Jadi tanda bagi ini akan berubah menjadi tanda kali. Nah, kalau tandanya sudah berubah, maka angka yang di belakang tanda tersebut akan berganti posisi. Yang tadinya 2/1, jadi 1/2. Jadi dibolak, jadi 1 tadi yang di bawah jadi di atas, 2 yang tadi di atas jadi di bawah. Gitu. Kalau sudah seperti ini bentuknya, maka bisa kamu langsung selesaikan. Atas dikali atas, 1 dikali 1, per bawah dikali bawah, 4 dikali 2. Sama dengan berapa? 1 dikali 1, 1. Per 4 dikali 2, 8. Ini jawabannya. Jadi 1/4 dibagi 2 itu hasilnya 1/8. Nah, bagaimana kalau posisinya diubah? Misalnya, jadi ini ada soal lagi. 3 dibagi 3/5. Nah, ini tadinya kan ini di sini posisinya. Ini dibalik. 3 dibagi 3/5. Jadi angka yang sendirinya di depan, bilangan pecahannya di belakang. Ini kayak gimana kalau kayak gini? Nah, kalau kayak gini, tidak perlu diubah ke bentuk pecahannya ini. Jadi langsung aja, langsung kamu ubah tanda. Karena kan kita berpatokan kepada bilangan yang ada di belakang tandanya. Ini kan tanda baginya. Nah, bilangan yang ada di belakangnya nih. Kalau bilangan ada di belakangnya masih bentuknya belum pecahan, maka diubah dulu ke bentuk pecahan. Nah, kalau bentuknya sudah pecahan, maka tidak perlu diubah-ubah lagi. Jadi langsung aja, 3, kan 3. Ini kan bagi, tadi tandanya harus berubah jadi kali. Bagi jadi kali. Tanda sudah berubah, maka posisinya akan berubah juga. Yang ini 3/5, maka jadi 5/3. 3/5 jadi 5/3. Kalau sudah seperti ini, langsung aja dikalikan. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. Berarti 3 dikali 5, ini gak ada bawahnya, jadi per 3 langsung. Berapa 3 kali 5? 15 per 3. Jadi 3 dibagi 3/5 itu hasilnya 15/3. Gitu. Atau 15 dibagi 3 berapa? 5. Seperti itu. Lagi. Misal 2 dibagi 1/6. Sama dengan tadi lagi, kalau bilangan yang di belakang tanda bagi ini sudah pecahan, tidak perlu diubah lagi, karena kan bentuknya udah pecahan. Gitu. Langsung aja, 2, ini tanda baginya berubah. Jadi apa? Kali. Benar. Kalau tandanya sudah kali, maka ini posisinya juga berubah. Jadi kebalik. Jadi 1/6 dibalik. Jadi 6/1. 1/6 jadi 6/1. Kalau udah kayak gini, langsung kerjakan. Atas dikali atas, 2 dikali 6 per. Ini nggak ada bawahnya, langsung 1. Berapa 2 kali 6? 12/1 atau 12.
Seperti itu. Nah, bagaimana kalau bentuknya itu dia perkalian? Nah, maksudnya kalau bentuk pecahannya itu pecahan campuran, maaf. Jadi tadi kan sudah pecahan biasa nih, sekarang bentuknya pecahan campuran. Contoh soalnya, misal di sini ada 3/4 dibagi 4, 1/2. Nah, ini kan pecahan campuran nih. Seperti biasa, kalau dia pecahan campuran, mau nggak mau dan harus dilakukan adalah diubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi di sini yang ini diubah dulu jadi pecahan biasa. Ini tetap ditulis lagi 3/4 dibagi, masih dibagi ya, tandanya nggak usah diubah dulu. Jadi kita harus mengubah bilangan yang ada di belakang tanda bagi ini jadi pecahan biasa dulu, biar nggak bingung gitu. Nah, ubah dulu nih, gimana? 4, yang ini dikali, 4 kali 2, nanti hasilnya ditambah. 4 dikali 2, 8, 8 ditambah 1, 9, per penyebutnya 2 juga. Nah, ini kan bentuknya udah pecahan biasa, udah memenuhi syarat kan? Baru kita ubah tanda baginya. Tulis lagi 3/4. Kita ubah tanda baginya jadi kali. Kalau tandanya sudah berubah, maka ini posisinya dibalik. Yang tadinya 9/2, maka jadi 2/9. 9/2 jadi 2/9. Kalau sudah seperti itu langsung kerjakan saja. Atas dikali atas, per bawah dikali bawah. Berapa tuh? 3 kali 2, 6. Per 4 dikali 9, 36. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini bentuknya 2, 1/2 dibagi 3/4. Nah, gimana nih? Ini ada pecahan campuran. Maka pecahan campuran ini harus diubah dulu ke pecahan biasa agar memudahkan kita untuk menghitung. Jadi ini 2 dikali 2, maka nanti hasilnya ditambah. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. Penyebutnya 2. Dibagi, masih dibagi ya, 3/4. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, langsung tulis lagi 5/2, ini tandanya berubah jadi kali. Kalau tandanya sudah berubah, maka ini berubah posisi juga. Yang tadinya 3/4 jadi 4/3. Langsung kalikan. 5 dikali 4 per 2 dikali 3. Berapa? 20/6. Jadi kalau dia bentuk pecahannya masih campuran, harus diubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Seperti itu. Ya, sudah mengenai pembagian pecahan, kita lanjut lagi ke bagian yang B, yaitu pembagian desimal. Simak videonya. Baik, kita akan lanjut ke bagian yang B, yaitu pembagian bilangan desimal. Masih ingat bilangan desimal bentuknya ada
komanya. Benar, jadi kalau bilangan desimal itu bentuknya ada komanya. Nah, Ibu mau ingetin lagi nih, coba kalian masih ingat nggak? Kalau ada bilangan 0,5, maka artinya ini kan bentuk bilangan desimalnya. Nah, kalau dalam bentuk pecahannya gimana? Ada yang masih ingat? Jadi, di sini ada angka 5 kan? Tulis angka 5-nya sebagai pembilang. Nah, per penyebutnya. Penyebutnya itu berdasarkan dengan banyaknya angka di belakang komanya. Misalnya di sini, contoh yang ini adalah, ini kan koma. Di belakang koma ini hanya ada satu angka, yaitu angka 5. Karena ada satu angka berarti di sini per 10. Jadi kalau ada satu angka berarti nolnya ada 1. Ini bentuk pecahannya. Kalau misalnya 0,25. Ini kan bentuk desimal. Kalau bentuk pecahannya itu seperti apa? Ini ada 25, tulis 25-nya sebagai pembilang. Nah ini kan koma. Di belakang koma ada 1, 2. Di belakang koma ada 2 angka. Maka di sini jadinya per 100. Jadi kalau ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Kalau ada satu angka berarti 10. Jadi nolnya ngikutin aja. Kalau ada 1, 1. Kalau dia ada 2, nolnya ada 2. Nah, kalau kayak gini 0,125 misalnya. Jadi bentuk pecahannya benar 125 per, ini ada berapa angka? 1, 2, 3. Ada 3 berarti nolnya juga ada 3. Jadi 125 per 1000. Ini diingat-ingat lagi ya. Nah, kalau kayak gini 1,2. Maka ini kan ada 1,2. Nah, ya udah berarti ini kan 1 dan 2 juga ditulis sebagai pembilang. Jadi angka yang ada di sini kecuali angka 0 yang tidak ada di tengah-tengah itu ditulis ya. Nah, di sini ada berapa angka di belakang koma? Cuma ada 1. Berarti ini per 10. Gitu. Ini ada 1 angka, berarti nolnya juga ada 1. Kayak gitu. Ini sebagai reminder lagi. Nah, kita masuk ke pembagian desimalnya. Misal ada soal 3/2 dibagi 3/2 dibagi 0,1 misalnya. Nah, kalau kayak gini berarti bilangan desimal ini harus diubah dulu ke pecahan biasa. Nah, sama dengan tulis lagi 3/2-nya. Baginya juga tetap ditulis. Nah, 0,1 ini kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Gimana tadi? 1 sebagai pembilang per, dia ada berapa angka? Jadi per 10. Nah, ini kan udah jadi pecahan biasa. Kalau udah kayak gini, langsung aja deh diubah tandanya. 3/2, tanda baginya kita ubah jadi tanda kali. Kalau tandanya sudah berubah, maka ini juga posisinya dibalik. Yang tadinya 1/10 jadi 10/1. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja dikali. Atas dikali atas berapa? 30. Bawah dikali bawah berapa? 2. Atau sama dengan 30 dibagi 2, 15. Seperti itu. Nah, misal ada contoh soal lagi.
0,6 dibagi 2. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Ubah dulu semuanya ke bentuk pecahan biasa. Gimana 0,6 bentuk pecahan biasanya? 6-nya sebagai pembilang per ada berapa angka di belakang komanya? 1 doang, jadi per 10. Tetap bagi ya. Nah, 2 ini tadi kalau cuman 2 sendiri berarti dia ada per 1-nya. Ingat tadi yang di awal ya. Nah, ini bentuknya sudah pecahan biasa semua. Berarti kita bisa ubah tanda. 6/10 tulis lagi. Tanda baginya jadi tanda kali. Nah, kalau tandanya sudah berubah, maka ini posisinya juga dibalik. Kalau tadinya 2/1 jadi 1/2. Kalau udah kayak gini langsung aja. Atas dikali atas, 6 dikali 1, 6 per bawah dikali bawah. 10 dikali 2, 20. Seperti itu. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya ke bagian terakhir. Nah, sampai sini gimana? Ada masih bingung-bingung? Semoga enggak ya, semoga penjelasan Ibu sudah cukup jelas. Nah, kita lanjut lagi ke bagian yang terakhir materi yang C, yaitu pembagian bilangan persen. Baik, kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, bagian C, yaitu pembagian bilangan persen. Nah, Ibu mau ingatkan sekali lagi, persen itu dilambangkan dengan persen, seperti ini, seperti yang kalian tahu persen. Dan kalau soalnya dalam bentuk persen, tidak perlu diubah ke bentuk pecahan biasanya, gitu loh. Jadi langsung aja. Jadi ini pembagian persen ya, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Misalnya ada soal 60% dibagi 4. Nah, ini persennya ini tidak perlu kamu ubah ke bentuk pecahan biasa kayak yang sebelumnya. Jadi pembagian persen ini yang paling mudah kalau menurut Ibu, karena kalian bisa langsung kalian bagi seperti pembagian angka pada biasanya. Jadi, Ibu ingatkan lagi, persennya tidak perlu diubah. Jadi langsung aja 60 dibagi 4. Berapa? 60 dibagi 4. 15. Nah, ini persennya baru di sini. Jadi persennya ini jangan kamu ubah karena persennya akan ada di jawaban akhirnya. Seperti itu. Maka tidak perlu diubah lagi. Langsung aja. 60% dibagi 4 yaitu 60 dibagi 4. Hasilnya 15%. Ini dapat 15-nya bagi kurung biasa ya. Kan sudah bisa semua kan bagi kurung biasa. Jadi Ibu tidak perlu ingatkan lagi. Atau kalau misalnya ada yang masih bingung pembagian kurung, ya sudah Ibu bahas di sini ya. 60 dibagi 4 bagi kurung kayak gini maksud Ibu. 6 dibagi 4 yang bisa yaitu 1. Karena kalau 2 kali 4 kan udah lewat dari 6 hasilnya. Jadi 1 dikali 4, 4. Terus dikurang, 6 dikurang 4, 2. 0-nya turun. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Dikurang, ini hasilnya habis. Jadi jawabannya 15. Misal ada soal lagi di sini. 20% dibagi bagi 4 misalnya. Ya sudah, langsung aja
20 dibagi 4. Berapa 20 dibagi 4? Ayo, berapa? 5. Ini langsung aja ya, 20 dibagi 4. 5%. Jadi persennya, ini persen yang ini untuk di bawah sini nih. Gitu. Jadi jangan diubah-ubah lagi. Gitu, langsung aja. 20% dibagi 4, 20 dibagi 4. 5%. Nanti persennya juga ditulis lagi. Gitu. Baik, jadi materi terakhir kita hari ini yaitu mengenai pembagian persen. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan 2.2. Ada 12 nomor, kalian kerjakan latihan ini di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa ditulis caranya dan pakai soal. Kalau sudah, nanti jangan lupa dikumpulkan ya dengan chat ke ibu. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai pembagian bilangan-bilangan. Semoga video ibu cukup jelas dan dapat kalian mengerti. Tapi kalau memang misalnya masih ada yang kurang paham atau kurang mengerti, boleh tanya langsung ke ibu. Jangan takut untuk langsung tanya ke ibu ya. Ibu akan coba untuk jelaskan kembali kalau memang masih belum paham gitu. Baik, terima kasih.